Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwan sekalian, para jamaah, teman-teman, sahabat Islamik Center Dammam, hafizanillahu wa iyyakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Jumat berapa Safar ini? 17 ya, 17 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan ini adalah pertemuan kedua dari pembahasan Kitabul Ilmi. Setelah kemarin alhamdulillah kita dimudahkan berjumpa di sini. Assalamualaikum. Dan ikhwan sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini sebagaimana saya baru saja sampaikan, kita akan lanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin sudah kita sampaikan ya, atau kita masih sampai pada pembahasan seputar apa? Keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu ya. Dan kita sekarang kemarin terakhir sampai poin ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih tidak? Sahih ya, bagi antum yang mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-7. Poin yang ke-7 yang diantara keutamaan dari ilmu ya, sebagaimana disampaikan oleh beliau rahimahullah, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am allati an'amallahu biha illa ana ni'mataini. Bahwa Rasul itu tidak memotivasi atau menyuruh untuk hasad ya. Tapi hasad ini hasad yang terpuji, bahasa Arabnya ghibtah. Beliau tidak menyuruh untuk hasad ya kepada seseorang atas ilmu, atas nikmat, kecuali atas dua nikmat ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memotivasi seseorang untuk hasad ya, kecuali atas dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua ya, jadi hasad kepada orang yang menuntut ilmu ya, dan mengamalkan ilmu itu adalah hasad yang terpuji. Boleh dengan kata lain ya, bahkan itu adalah kebaikan. Namun di sini hasadnya bukan hasad yang buruk ya, yang membawa kepada keburukan, tidak ya, bukan iri dengki yang buruk. Dan yang kedua, seorang yang kaya atau pedagang kaya, saudagar kaya yang rajin membelanjakan hartanya untuk Islam, rajin membelanjakan hartanya untuk
Islam. Nah, hadisnya kita baca, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada, ini tidak ada hasad, itu tidak ada hasad yang mahmud, yang terpuji. Dengan kata lain tidak ada ghibtah tadi. Apa artinya ghibtah? Insyaallah beberapa kali atau sering antum mendengar ya, saya sering menyampaikan ghibtah itu artinya apa? Hasad yang terpuji, hasad yang boleh. La hasada, tidak ada hasad yang terpuji illa fi thnataini, kecuali dalam dua hal. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Itu hasad pada seorang yang Allah berikan harta, lalu orang itu menghabiskannya, ya. Lalu orang itu menghabiskannya untuk kebenaran. Ya, untuk kebenaran, untuk apa? Untuk Islam ini, untuk dakwah, untuk kebaikan. Ya, untuk hal-hal yang terpuji. Nah, ini terkadang kita pun apa? Menginginkan ada orang yang masya Allah rajin beramal, ya. Kita pengen seperti itu. Nah, itu keinginan tersebut iri kita, ya, itu boleh, ya, bahkan baik, ya. Bahkan baik. Dan yang kedua, wa rajulun, ini sesuai dengan tema ini, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah berikan padanya hikmah, Allah berikan ilmu, ya, dia berhukum dengannya, ya, atau dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya, ya. Jadi dia amalkan dan dia ajarkan. Kita lihat ada orang yang alim bahasa Indonesia, ya. Alim bahasa Indonesia beda dengan alim bahasa Arab. Alim bahasa Arab artinya berilmu, alim, ya. Kalau alim bahasa Indonesia apa dia? Alim, saleh, ya. Ya, ada orang yang alim, orang yang saleh, rajin ke masjid, kemudian kita iri, pengen seperti dia, ya. Rajin menuntut ilmu, rajin menghafal Al-Qur'an, rajin murajaah, rajin belajar, berbakti sama orang tua, ya. Punya anak saleh-salehah, ya. Dia hafalannya banyak, anak-anaknya hafalannya banyak, dianya baik agamanya, ya. Rajin menuntut ilmu dan seterusnya. Kita pengen, ya. Kita berusaha, ya, kita sudah berusaha untuk baik, tapi ternyata ada orang yang lebih baik. Nah, hendaknya kita bercermin pada orang tersebut, jangan bercermin pada orang yang lebih bawah agamanya. Kalau dalam masalah akhirat, ya, lihat orang yang lebih atas. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya, lihat orang yang di bawah, ya, lihat orang yang di bawah. Kalau kita lihat orang yang di atas dalam urusan dunia, maka bisa apa? Lalai, lupa, kurang bersyukur. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdiru ni'matallahi alaikum. Lihatlah yang di bawah, ya, dalam hal harta, jangan lihat yang di atas, ya. Dengan demikian itu bisa menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Dengan kata lain bisa menjadikan seorang itu bersyukur, ya, atas nikmat Allah. Itu dalam urusan fisik, dalam urusan dunia, dalam urusan harta, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada, tidak boleh hasad atau tidak ada hasad yang tercela, ya, atau tidak boleh hasad kecuali. Nah, ini menunjukkan apa? Hal ini mahmud, ya, terpuji. Ya, tentu saja kita senang, ya, melihat ada orang yang soleh, orang yang baik, orang yang masya Allah, ya, kita pengen juga sepertinya. Baik, itu keutamaan yang ke-7. Keutamaan yang ke-8, ya. Keutamaan yang ke-8 ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma jaa fil hadits alladzi akhrajahu Al-Bukhari an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, keutamaannya sebagaimana yang ada dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Musa, ya, riwayat Al-Bukhari. Tapi intinya nanti, ya, intinya bahwa orang yang berilmu itu manfaatnya bisa meluas, ya, atau ilmu, orang yang punya ilmu itu manfaatnya bisa luas. Kita baca pelan-pelan. Alhamdulillah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi beliau berkata,
mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya, ya, itu bagaikan ghaith. Ghaith itu artinya hujan. Hujan yang turun di tanah, ya. Fakana minha ta'ifatun thayyibah, di mana di antaranya itu ada tanah yang bagus, qabilatil ma. Tanah tersebut bisa menyerap air. Nah, dia bisa menyerap air, kemudian fa'anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir, dia bisa menumbuhkan al-kala' wal 'ushb, rumputan, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ya. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma, dan di antaranya juga ada yang dia kering, tandus, ya, tapi dia bisa memegang air itu, ya. Tanah kan ada yang kalau kena hujan dipegang airnya. Maksudnya apa? Tertahan, airnya ditahan, ya. Sehingga fanafa'allahu bihan nas fasyaribu wasuqu, ya, wasaqau wazara'u, sehingga mereka bisa minum, bisa memberi minum dan bisa menumbuhkan tanaman. Ya kan? Karena tanahnya tadi apa? Ditahan, tertahan oleh apa? Karena airnya tertahan oleh tanah tersebut, ya. Nah, ini berarti, ya, hujan tadi ketika Allah turunkan, ya, kemudian terkena tanah, akhirnya tanah itu bisa bermanfaat, mendatangkan banyak manfaat. Ya, ini perumpamaan ilmu yang Allah utus Nabi dengan membawa ilmu dan petunjuk tersebut seperti air. Ini yang pertama, ya. Jadi bisa ilmu itu oleh Rasul disampaikan kepada orang dan seterusnya sampai pada kita, sampai pada orang-orang dan seterusnya. Ya, kemudian orang itu dia pegang ilmunya, ya, tak tertahan, dia amalkan, kemudian dia dakwahkan, sampaikan juga pada orang lain. Sehingga manfaatnya itu bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Paham ya? Nah, ini berarti menunjukkan apa? Orang yang perhatian dengan ilmu. Jadi di antara faedah ilmu atau di antara keutamaan ilmu, bermanfaat bagi orang banyak, ya. Antum melihat hujan itu, ya, ketika tepat di tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang bagus, ya. Maka apalagi kalau di sini, ya, maka orang-orang senang melihatnya. Antum di sini lihat air di mana sih? Bukan di laut maksud saya. Di air yang bisa diminum. Antum harus jauh. Harus jauh. Ya, oase, ya, atau mungkin selain di oase itu pun di tengah padang pasir biasanya. Ya, kemudian di mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di mana lagi? Di wadi-wadi, lembah-lembah, dan itu pun jauh. Di mana di sini ada gunung? Gunung paling dekat di sini di mana? Dari Syarqiyah ada Jabal Qarah, nggak ada airnya di sana. Gunung Garah itu, Qarah, ya, nggak ada. Abha jauh banget, Abha, ya, itu di Ahsa kalau ini Qarah. Jadi kalau ada air, banyak orang yang senang melihatnya, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang, ya. Ya, kemudian wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qai'an, ya. Dan turun di tanah yang lainnya, ya, yang berupa dataran luas, la tumsikumaan wala tumbitu kalaan, ya, tidak menyerap air dan tidak pula bisa menumbuhkan, tidak menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ya, jadi kalau kena air, kalau air jatuh langsung masuk ke dalam. Air jatuh masuk ke dalam. Seperti apa ini? Ya, kalau pasir-pasir kayaknya langsung masuk, ya. Langsung masuk, kena air atasnya langsung masuk, ya. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu wa naf'uhu ma ba'athani Allahu bihi, ya, fa'alima wa 'allama. Demikianlah perumpamaan orang yang paham agama, ya, paham agama Allah, ya, kemudian dia bermanfaat, ya, wa nafa'ahu, bermanfaat baginya ma ba'athani Allahu bihi, ya, apa yang ilmu yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima, dia berilmu, ya, wa 'allama, dan mengajarkan ilmu tersebut, ya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan perumpamaan orang yang tidak peduli, tidak mengangkat kepala, ya, dan tidak menerima petunjuk yang aku utus, yang Allah utus aku dengannya. Jadinya ada yang air tadi langsung
langsung bablas ya. Tidak nahan, tanah yang tidak nahan air ya, dan ada tanah yang bermanfaat buat orang-orang ya, bermanfaat buat masyarakat banyak. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu bermanfaat luas. Tapi kita jangan sampai jadi poin yang kedua yang tidak peduli dengan ilmu. Dan kita banyak di tengah-tengah kita ini sekarang orang yang tidak peduli dengan ilmu. Sampai terus terang ya, kita kewalahan dengan ilmu. Kalau zaman dahulu mau dapat ilmu kan pergi ke masjid ya. Beli buku mungkin susah. Sekarang antum di rumah sudah dapat ilmu. Setiap hari kelontang WhatsApp ya, buka YouTube dapat ilmu, mau apa aja dapat ilmu. Kita sampai kewalahan. Ini mana yang mau kita ambil dulu ya, pelajari pelan-pelan apa yang paling penting bagi antum ya. Kalau mau ikut grup nggak usah banyak-banyak ya, itu sudah teori. Pengen ikut grup banyak, diambil semuanya tidak bisa ya. Anak ini kalau anak sengaja ikut channel-channel di Telegram ya, banyak, ada 5 atau bahkan lebih, yang nggak bisa ngambil semuanya ya. Tapi itu faedah 1-2 kita ambil ya. Makanya antum kalau ada grup-grup yang kurang manfaat hanya buat banyolan-banyolan, atau anak paling kurang suka kalau ada grup yang ngirimnya stiker-stiker kemudian stikernya cewek lagi. Udah keluar aja antum ya, keluar, nggak ada faedahnya. Buat goyan-goyanan. Atas seandainya itu bukan cewek, cowok ya, itu dikhawatirkan atau lebih dekat termasuk pada ghibah juga. Belum tentu foto yang diambil itu ridha dengan tulisan-tulisan yang ada di bawahnya, meme-meme yang ada. Sawalala ya. Kalau ada Pak Jokowi lagi ya, waduh berat ini pemimpin antum dia gitu kan. Ya, apalagi terkadang orang-orang yang sudah meninggal dunia ya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Oke, kalau mungkin stiker-stiker yang bermanfaat, salam dan sebagainya silahkan. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10 itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, Masya Allah, antum tidak ngantuk ya. Saya juga nggak ngetes, saya salah tadi ya. Yang ke-9, anahu tariqul jannah, kama dalla ala dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa ilmu itu adalah jalan menuju surga ya. Tidak ada jalan yang lebih ringkas, lebih praktis, lebih singkat untuk menuju surga kecuali jalan ilmu ya. Tidak ada jalan yang lebih ringkas, lebih praktis, lebih singkat, lebih simpel menuju surga melainkan jalan ilmu. Ada yang tahu alasannya apa? Ya karena dengan ilmu itu, gitu aja ya. Singkatnya gitu. Ya karena dengan ilmu itu sendiri, karena kalau sudah tahu jalannya maka dia akan melakukannya. Makanya bayangkan antum perhatikan, banyak orang-orang yang ingin masuk surga tapi amalannya banyak yang sia-sia. Zikir 1000 kali, sholawat macam-macam bentuknya ya. Dia melakukan salawat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, salawat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diamalkan, subhanallah ya. Kemudian ada yang banyak beramal mengeluarkan harta tapi dia tidak tahu konsep syirik, konsep riya, konsep apalagi contohnya mengungkit-ungkit pemberian contohnya ya, dan lain sebagainya. Banyak hartanya habis dan sebagainya, bisa jadi bangun masjid ya, tapi dia tidak paham masalah itu ya. Sementara bagi orang yang membangun masjid yang Allah janjikan padanya surga ya adalah yabtaghi biha atau bihi wajh Allah, dia harus mengharap wajah Allah ya, jauh dari riya. Jadi ya, makanya kalau dengan ilmu antum tahu bahwasanya kalau orang pengen masuk surga, yang pertama yang utama yang harus dia kerjakan dari amal-amal saleh adalah yang wajib. Nah itu kan yang wajib ya. Sebagian ada yang fokus yang sunnah, yang wajib dia tinggalkan atau kurang perhatian. Ini keliru juga, harus yang wajib ya. Dari yang wajib itu yang harus dikerjakan adalah yang fardu ain ya, baru yang mungkin fardu kifayah. Setelah itu baru amalan-amalan sunnah. Dan selain itu juga ketika dia mengerjakan amalan wajib atau sunnah, dia harus memperhatikan 2 syarat diterimanya ibadah ya.
ikhlas dan mutaba'ah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau orang tahu ilmu dia, masya Allah, tinggal satu hal yang tersisa dalam dirinya, harus mujahadatun nafas. Ya, harus apa? Melawan diri kita untuk apa? Beramal saleh. Itu saja. Secara teori sudah punya, tinggal amal saleh. Ya, yang tersisa amal saleh. Meskipun nanti belum selesai juga, ini simpelnya. Ya, meskipun kalau orang sudah beramal bukan berarti selesai juga, dia harus apa? Banyak-banyak berdoa agar diterima, ya, memohon keikhlasan dan seterusnya, menjaga amalannya, ya, tidak sombong, tidak ini tidak itu, ya, dan seterusnya. Ini kalau orang tahu ilmu maka mudah dia, ya. Nah, orang kalau tidak tahu ilmu, macam-macam amalan dikerjakan tapi semuanya bisa apa? Tertolak, ya. Oke. Makanya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir dari surat Al-Kahfi. Bagaimana awalnya? Bukan di akhir-akhir, bukan paling akhir. Lihat aja deh biar cepat. Awal-awal ayatnya apa? Nah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling khasarah? Apa khasarah? Paling merugi amalannya, ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, di mana mereka usahanya, amalannya itu sesat di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, mereka melihat bahwasanya yuhsinun, mereka baik apa? Sun'a amalannya. Mereka mengira amalannya baik, tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, ini diantaranya cocok dialamatkan kepada siapa? Ahlul bidah, diantaranya mereka. Banyak beramal soleh, ya, atau keyakinan banyak melakukan amalan yang menurut mereka soleh, meyakini keyakinan yang menurut mereka soleh, tapi pada hakikatnya itu jauh dari tuntunan jalan yang lurus, ya. Tentang ayat-ayat sifat, ya, ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala mudah, ya, bahwasanya kita harus mengimani sesuai dengan Allah, tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk dan seterusnya, ya. Orang-orang macam-macam dengan cara harus pakai cara ahlul kalam, ya, pakai ilmu-ilmu orang-orang Yunani dan sebagainya, ya, untuk memahami, padahal itu sudah jelas, sudah sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan, para sahabat tidak banyak yang mempertanyakan, ya. Tapi orang-orang yang kemudian apa? Macam-macam mereka, ya, memahaminya. Karena tidak punya ilmu. Bisa jadi karena syubhat yang ada di dalam dirinya. Dikira itu ilmu, padahal hakikatnya adalah bukan ilmu sama sekali, ya. Ada yang aku adalah aku, seandainya tidak ada aku maka aku adalah aku. Yang adalah aku dan kamu dan dia, apa itu ya? Pernah dengar ada video yang ngomong kayak gitu? Pusing kan tuh. Orang ini astagfirullah, dokter. Tapi yang dibahas masalah seperti itu. Masyarakat tidak butuh masalah seperti itu. Ibadah yang benar kepada Allah seperti apa, tauhid itu seperti apa, ya. Makanya nikmat orang kalau tahu ilmu. Tinggal banyak-banyak berdoa pada Allah agar apa? Diwafatkan di atas kebaikan. Nah, jadi ini jalan menuju surga. Sebagaimana, ya, ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Siapa yang meniti suatu jalan, dia mencari padanya surga, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju. Siapa yang meniti suatu jalan, dia mencari padanya ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dia keluar, ya. Nah, ini kabar gembira bagi antum. Siapa meniti suatu jalan ini bukan hanya keluar, maksudnya jalan hakiki, realita jalanan, tidak, ya. Nah, itu masalah satunya. Jadi jalan di sini bisa antum dengan berjalan kaki, naik beca, naik mobil, naik bank, apalagi naik motor, naik bis, jalan kaki beneran, ya. Nah, ini jalan, benar-benar meniti jalan untuk menuntut ilmu, ya. Semoga kita termasuk di dalam hadis ini, ya. Allahumma amin. Atau juga masuk ke sini jalan, dia melakukan hal-hal yang tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Antum beli buku untuk mencatat, beli pena, beli HP, ya,
datang bawa buku, antum mendengarkan, menyimak, mendengar, ya. Kemudian apa lagi? Membaca, menghafalkan, murajaah. Itu semuanya adalah jalan untuk mendapatkan ilmu. Sehingga orang yang melakukan cara-cara seperti itu, ya, biiznillah dia akan dimudahkan, ya. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi luas, ya. Pembahasan ini luas, tidak hanya maksudnya hanya apa? Pergi ke majelis ilmu, tidak. Oke. Nah, ini hadis yang sangat agung, ya. Hadis yang sangat agung. Baik, yang ke-10. Yang ke-10 keutamaan dari ilmu adalah, kata beliau, majaa fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang ada dalam hadis Muawiyah. Ya, di antaranya ini diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim dan yang lainnya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, ya. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan memberikan pemahaman baginya dalam agama. Jadi siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan, ya, dalam urusan agama. Jadi orang ketika belajar menuntut ilmu, ya, dia rajin menuntut ilmu, ini tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi orang tersebut, ya. Jadi yaj'aluhu faqihan fi dinillah, jadi Allah jadikan dia paham terhadap agama Allah. Dan fikih di sini bukan maksudnya perkara fikih saja. Karena fikih, ya, kalau secara bahasa itu al-faham, paham, ya. Nah, secara istilah fikih itu adalah apa itu? Ilmu yang membahas, ya, permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yang diamalkan, ya, sehari-hari. Contohnya apa? Salat, puasa, zakat, nikah, ya, atau muamalat, ya, entah itu masalah nikah, masalah dan sebagainya, masalah jual beli juga, ya, masalah haji, masalah umroh. Nah, itu secara asal fikih itu, ya. Tapi di hadis ini bukan fikih itu, bukan fikih tersebut yang dimaksud, ya. Tapi yang dimaksud adalah fikih, ya, secara mendalam, fikih secara umum, ya. Dimana diantaranya yang beliau maksudkan, walakinnal maqsud bihi huwa ilmu tauhid, yang dimaksudkan adalah ilmu tauhid. Jadi dia akan diberikan pemahaman terhadap agama. Pemahaman di sini bukan fikih saja, tapi pemahaman lebih global, lebih umum daripada fikih saja. Jadi ilmu tauhid, nah ini penting, bahkan paling penting ilmu tauhid, ya. Wa usuluddin, dan pokok-pokok agama, arkanul iman, arkanul Islam, ya. Nah, itu penting juga. Ya. Makanya pertama dan utama, terus ya, antum belajar masalah akidah, masalah tauhid, masalah rukun iman, itu antum terus dibanyakkan porsinya, ya, karena itu yang paling penting. Sampai-sampai beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnah illa hadzal hadits fi fadlil ilmi lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syariah wal fiqh fiha. Sekiranya tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, yang menunjukkan keutamaan ilmu kecuali hadis ini saja, ya. Sekiranya tidak ada dalil kecuali ini saja, niscaya itu sudah cukup sempurna, sudah lengkap, ya, untuk memotivasi, menganjurkan untuk menuntut ilmu syariat ini dan memahaminya, ya. Karena ini tanda kebaikan. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap agama. Ini adalah kebaikan, ya. Jadi sangat mulia. Hadis ini begitu besar juga, ya.
Taib. Itu poin yang ke-10. Keutamaan yang ke-10. Yang ke-11, annal ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Yastadhi'u bihil 'abdu, ya, yang dijadikan penerangan oleh hamba, oleh kita, ya. Fa ya'rifu kaifa ya'budu rabbahu, sehingga dia tahu bagaimana beribadah pada Allah, ya. Syarat mutlak diterimanya ibadah apa? Syarat mutlak 1. Syarat mutlak diterimanya ibadah hanya ada 1. Syarat mutlak diterimanya ibadah. Yang bisa boleh pulang dah apa dah? Bukan. Iman. Nah, ini syarat mutlak. Tanpa iman, ikhlas sama ittiba nggak ada faedahnya. Jadi syarat mutlak diterimanya amal ibadah iman. Harus mukmin dia. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Ya, siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan beriman. Jadi harus dalam keadaan beriman. Oke? Itu syarat mutlaknya. Adapun syarat kemudian syarat diterimanya ibadah bagi seorang mukmin, ikhlas dan mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan. Kalau sebagian ulama ada yang menyebutkan syarat diterimanya ibadah ada 3. Iman, ikhlas, dan sesuai tuntunan. Ya, paham ya? Jadi keimanan ini syarat iman ini di bawahnya, paling dasar, di atasnya ada ikhlas dan sesuai tuntunan. Jadi tanpa iman, ikhlas dan sesuai tuntunan bermanfaat tidak? Tidak. Ada non mukmin dia beribadah ikhlas, ditunjukkan pada Allah semata. Ya, karena dia memang meyakini Tuhan-Tuhan, diantaranya juga Allah mungkin sebagai Tuhannya. Ya, sesuai dengan tuntunan, sedekah sesuai tuntunan tidak? Sembunyi-sembunyi lagi. Ya. Tapi karena dia tidak iman, maka tidak akan diterima. Nah, dengan ilmu dia akan seperti ilmu ini ibaratnya seperti cahaya. Ya. Yang dengan cahaya akan menerangi diri manusia. Dia tahu sehingga tahu bagaimana beribadah pada Rabb-nya. Wa kaifa yu'amilu ibadahu, bagaimana dia bermuamalah kepada sesama manusia. Ya, ada pada seputar sama manusia, ya, dia pelajari. Ya, fatakunu masiratu fi dzalika ala ilmin wa basirah, sehingga dia berjalan di atas ilmu dan petunjuk, ya. Jadi dia berjalan di atas ilmu. Ini kalau orang memiliki ilmu, dan sudah kita sampaikan kemarin, kalau orang punya ilmu itu dia tidak menjaga ilmu, ya, hakikatnya ilmu yang menjaga dirinya, ya. Meskipun di satu sisi dia butuh mungkin murajaah, kalau yang mengajar dan sebagainya butuh ya murajaah, butuh ini, butuh itu. Tapi kalau orang ingin diamalkan, ya dengan ilmu itu, ya, sehingga dia bisa beramal saleh, bisa menjaga dirinya. Apa yang baik diamalkan, apa yang buruk ditinggalkan. Ya. Belum ada muadzin. Baik, kita berhenti sebentar ya.
Baik. Tadi yang ke-11 ilmu cahaya, ya. Sekarang yang ke-12, annal 'alima nurun yahtadi bihin nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwa seorang yang berilmu itu adalah cahaya yang dijadikan oleh manusia sebagai penerang ya baginya, baik dalam urusan agama ya, bahkan terkadang dalam urusan dunia juga. Kalau ilmu itu cahaya, maka orang yang berilmu pun cahaya. Antum ingat kisah seorang dari Bani Israel yang membunuh 99 jiwa? Kemudian dia bertanya pada siapa? Abid, ahli ibadah. Bukan kepada ubadah ya, pada ahli ibadah. Apakah ada kesempatan bagi untuk bertaubat? Apa jawabannya? Tidak ada. Akhirnya sempurna 100 ya. Tapi dia tetap gelisah, membunuh jiwa, 100 jiwa. Akhirnya benar-benar dia ditunjukkan pada seorang alim ya. Kemudian ketika ditanya menjelaskan dia sudah membunuh 100 jiwa, fahal min taubah ya. Fama yahulu bainaka wa bainan taubah, apa yang menghalangi dirimu untuk bertaubat? Ya, akhirnya dia diperintahkan, sudah kamu keluar ke negeri sana ya. Di sana ada orang yang beribadah hanya pada Allah semata. Yang intinya bahwa ini bedanya antara seorang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu sebagai cahaya. Makanya dakwah itu mengajak manusia pada kebenaran ya. Mengajak manusia agar bisa beribadah pada Allah semata ya. Tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan ya, tidak dengan kasar-kasaran ya, tapi dengan apa? Hujjah ilmiah. Ya, bukan dengan otot, tapi dengan otak ya. Diajak untuk berpikir ya. Makanya sangat disayangkan ketika zaman sekarang ada orang-orang yang dakwahnya itu dengan cara apa? Kekerasan, ancam-ancaman ya, tidak mau ikut diancam, mendakwahkan kebenaran, mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, diajak dikira apa? Mungkin menjelek-jelekkan dan sebagainya, meresahkan umat, dikatakan meresahkan umat ya, difitnah oleh dai-dai tertentu ya, dan lain sebagainya. Banyak cara-cara dakwah yang tidak baik ya. Nah, ini seorang alim ditanya ya, tidak ada apa yang menghalangi dirimu dari bertobat pada Allah, karena tobat itu kan diterima kecuali dalam berapa kondisi? Berapa kondisi? Berapa keadaan? 2 keadaan. Pertama, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Sebelum dia sampai sakratul maut akan diterima oleh Allah. Yang kedua apa? Sebelum matahari terbit dari barat ya. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan apa? La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan taubat tidak akan terputus melainkan kalau sudah terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat semuanya baru percaya. Nah, dulu masih mengira-ngira ini itu ya. Akhirnya kalau sudah terbit dari barat baru percaya. Akhirnya taubat tidak akan diterima oleh Allah taubatnya. Jadi mau dosa apapun yang dilakukan, bahkan dosa yang paling besar yaitu apa? Kesyirikan. Kalau orang taubat nasuha pada Allah, Allah Maha menerimanya. Oke. Dan poin yang ke-13 ya. Poin yang ke-13 ini yang terakhir yang beliau sampaikan. Dan ini bukan berarti pembatasan hanya 13 ya. Keutamaan ilmu, menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu banyak ya. Lebih dari ini. Yang ke-13, annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya. Allah akan mengangkat orang yang berilmu di akhirat dan di dunia. Ya, Allah berfirman apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya, orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat ke-11. Orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah. Orang yang
Atau pertama, orang yang beriman akan diangkat beberapa derajat. Orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat. Ketika orang mengumpulkan antara iman dan ilmu, atau iman dan ilmu ya, maka dia akan banyak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini keutamaan orang yang memiliki ilmu, orang yang menuntut ilmu, dan kita dalam usaha ya untuk memiliki ilmu tersebut ya. Baik, selesai untuk keutamaan menuntut ilmu. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir untuk bab yang pertama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang pertama kemarin ada 3 poin kita bahas. Pertama, definisi ilmu, kemudian keutamaan ilmu, menuntut ilmu dan orang yang berilmu, dan yang ketiga, ada yang catat, hukum menuntut ilmu. Lalu apa hukum dari menuntut ilmu itu? Ya. Hukmu talabil ilm. Hukmu talabil ilmi syar'i fardu kifayatin. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharina sunnah. Ya. Hukum menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Ini secara umum, ya. Fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah mencukupi, maka bagi orang lain menjadi sunnah. Namun kata beliau, waqad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan 'ainan. Fardhu 'ain. Namun bisa jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seorang ya secara fardu ain. Wa dhabituhu, batasannya ya, dhabitnya batasannya, an yatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw muamalat aw an yatawaqqaf alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw muamalatin yuridul qiyam biha ya. Jadi dia tidak mungkin mengetahui ibadah yang akan dia kerjakan atau muamalah yang akan dia lakukan ya kecuali dengan ilmu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang akan dia kerjakan, dia belum tahu, maka harus belajar. Dia ingin melakukan muamalah yang dia belum tahu, maka harus belajar. Maka menjadi fardu ain. Orang mau sholat harus belajar sholat. Ini belajar sholat berarti fardu ain. Tapi sholat tanpa wudu tidak sah, sehingga orang itu wajib belajar wudu. Sehingga wudu itu fardu ain, harus diilmui ya. Oke. Kemudian dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dia harus mengetahui ibadah hanya ditujukan pada Allah semata ya, maka dia harus belajar apa? Tauhid supaya tidak salah. Berarti itu apa? Fardu ain. Ya, tidak bisa tidak. Oke. Dia mau umrah tidak tahu tata cara umrah, makanya dia harus belajar umrah, sehingga ketika dia hendak mengerjakan umrah hukumnya menjadi fardu ain. Dia dapat rezeki untuk haji, dapat tasrih haji ya. Makanya dia ketika akan mengerjakan haji wajib belajar haji, sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Dia mau buka toko, melakukan muamalah ini berarti ya, mau buka toko, dia harus belajar apa yang halal, apa yang haram, atau khususnya yang haram, karena secara asal hukum muamalat adalah hal ibahah ya. Jadi dia pelajari apa yang haram-haram dari muamalat ya, jual-jual barang-barang apa yang diharamkan ya. Kemudian apa, tidak boleh ribawi, dia ngutangi orang, kemudian bisa jadi kan dia buka jasa seperti itu. Contohnya jasa-jasa koperasi di sekolah dan sebagainya. Iya. Yang kemudian diantara usahanya akhir tahun ada apa? Sisa hasil SHU ya. Sisa hasil usaha. Ya, diantaranya ternyata caranya dengan cara riba ya. Guru-guru kalau di sekolah ya, guru-guru boleh pinjam, kemudian tapi bayar harus lebih tinggi. Ya, mungkin hanya 100-200 ribu, tapi itu riba ya. Nah, makanya hasilnya itu dari riba, nggak boleh. Harus belajar hukum-hukum seputar apa muamalah yang akan dia kerjakan ya. Antum koki, ada yang koki sini, tebah, masukin tebah bukan ya. Tahir tadi malam masak sama saya, dia di Medan sekarang ya, dan nggak kembali ke sini lagi. Ingat Tahir ya,
dia nggak kembali lagi. Nah, dia tobak. Nah, tobak juga harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dimasak. Ya. Tidak boleh contohnya dengan apa, mengandung apa, ya. Mungkin dengan pakai khamr dan sebagainya. Tapi bisa jadi dengan seperti itu ada yang boleh. Kalau sekedar buat apa? Ini memang rumit, ya, sehingga harus belajar supaya tidak salah. Ya. Kesalahan banyak orang melakukan bisnis tidak belajar halal haramnya, setelah masuk baru sulit keluarnya. Ya. Nah, makanya hal-hal yang bersifat mendasar yang memang dia harus tahu, masalah tentang Allah, ya, tentang Rasulullah, tentang Islam beserta dalilnya dia harus tahu dasar-dasarnya. Ini yang fardu ain, ya. Kalau sudah selesai dari itu, selebihnya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau dia mau melakukan untuk dirinya sendiri, maka fardu ain. Ya, contohnya tadi apa, seperti umrah, haji, mau nikah. Nah, ini juga banyak orang mau nikah tapi tidak belajar apa? Kitabun nikah, ya. Orang yang mau nikah belajar apa? Kitab nikah. Bagaimana muamalah dengan suami istri, ya. Ada pada pada malam hari, ya, ada pada dan seterusnya. Ya, jadi kalau dirinci banyak, tergantung dia mau mengerjakan apa. Ya, termasuk antum dalam menuntut ilmu, kita belajar adab-adab menuntut ilmu, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar adab-adab menuntut ilmu insyaallah. Paham ya? Jadi kalau ada ibadah tertentu atau muamalah yang secara asalnya bukan fardu ain tapi dia akan melakukannya, maka hukumnya menjadi fardu ain. Dia akan menjadi qadhi. Ya, maka ini banyak yang perlu dipelajari, ya. Dia akan bekerja di KUA atau pengadilan agama, ya, banyak harus kerja yang harus diketahui dari perkara syariat harus itu, ya. Dia tidak boleh berhukum tanpa ilmu sehingga bisa salah. Oke. Baik. Inilah singkatnya. Insyaallah nanti ini bukunya semestinya tak share ke antum, ya. Tapi kita tidak baca semuanya ini, ya, sebagian saja. Maksudnya kita ringkas, ya. Tapi insyaallah tak share nanti di grup. Mungkin ada yang mau sambil belajar bahasa Arab, tapi saya lewati, ya. Inilah yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin? Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada yang tanya? Ya. Oh, ini udah malah langsung tanya ke sana. Ini sulit yang sepertinya pertanyaannya. Ya, fadal. Bikin kue terus orang-orang di luar bikin kuenya semacam kayak ada pakai alkohol, Ustaz. Ada khamr, ada yang pakai jus. Bagaimana biarpun mereka itu pegawainya tidak makan, tidak seperti itu perlu dimurajaah lagi, ya. Perlu dimurajaah lagi dan perlu dirinci juga nanti apakah dia nanti hilang atau tidak, ya. Karena ada yang sebagai bahan saja kemudian nanti hilang rasa secara zatnya itu hilang. Ya, jadi intinya perlu dipelajari secara mendalam, dan sepertinya di bukunya Ustaz Irwandi ada itu jawabannya, ya. Coba antum lihat di situ juga, ya. Oke. Nah, di situ. Tapi kalau seandainya sampai akhirnya tetap masih ada zat haramnya, ya tidak boleh meskipun dia tidak makan. Antum jual khamr bukan buat antum kan? Atau seorang jual khamr buat dia minum tidak? Ya, tapi orang lain yang minum sama sekali, ya sama saja tidak boleh, ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah kalau mengharamkan suatu benda, maka Allah akan mengharamkan harganya juga. Jual belinya diharamkan juga. Ya. Ya, hanya saja untuk yang antum tanyakan itu ada perinciannya dan saya perlu membaca lagi. Ya. Allahu a'lam. Naam. Ada lagi? Silahkan Pak Yudi.
orang memiliki ilmu ada manfaat dan ilmu tersebut sebagai hujjah. Ya. Apakah seorang yang mengetahui ilmunya kemudian melanggar memiliki dosa bukan lipat terhadap orang yang belum tahu? Ilmu itu hujjah, ya. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu yang membelamu atau buruk bagimu. Apakah orang yang berilmu, ya, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, ya, maka itu dosanya 2 kali lipat daripada orang awam itu, ya, orang yang tidak tahu, ya. Kalau berapa kali lipat, wallahu taala alam, ya, saya tidak tahu. Hanya saja memang secara dasar, secara asal tanggung jawab orang yang berilmu lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Setan datang. Kalau gitu mending gak usah belajar biar gak tahu-tahu ilmu, ya, biar gak punya tanggung jawab. Itu bisikan setan seperti itu. Ya, jadi tanggung jawab orang yang berilmu lebih besar, ya. Kalau tidak diamalkan sebagainya, ya, maka itu bisa berbahaya. Hanya saja ilmu seperti apa, ya, tidak semua ilmu harus diamalkan secara asalnya, secara hukumnya, ya. Tidak semua ilmu hukumnya semuanya harus diamalkan, ya, maka secara asal ya tidak wajib juga atasnya. Hanya saja kalau dulu para muhadditsin, para ahlul hadis, mereka itu mengatakan setiap, seingat saya, ya, saya perlu lihat lagi, setiap 200 hadis yang saya riwayatkan itu ada zakatnya. Zakatnya adalah mengamalkan 5 buah hadis. Maksudnya dari setiap 200 hadis yang diriwayatkan, 5 hendaknya diamalkan sebagai tanggung jawab. Ini bukan yang wajib-wajib. Kalau wajib harus diamalkan. Ilmu itu tidak lepas dari 2, ya, keyakinan atau amalan, itu kan, ya, keyakinan antara batil atau yang sahih. Kalau keyakinan yang sahih harus diyakini. Ini lebih ringan, ya. Kalau yang buruk ya tidak boleh diyakini. Bisa jadi yang kedua amalan, atau sebaliknya larangan. Kalau amalan tidak lepas dari 2, wajib atau sunnah. Larangan tidak lepas dari 2, ada yang haram, ada yang makruh. Paham, ya? Nah, kalau yang wajib ya harus diamalkan. Kalau yang sunnah, nah ini tentu secara asal tidak wajib diamalkan. Hanya saja mereka komit setiap 200 hadis yang diriwayatkan, hadis itu banyak, Pak, ya. Setiap 200 hadis, yang saya ingat 200, ya, maka diamalkan berapa? 5. Ya, saya ingat 200, ya. 100 atau 200, tapi saya ingat 200, ya. Nah, adapun kalau Al-Quran, kalau amalan yang wajib tapi tidak diamalkan, nah ini yang mengerikan, ya. Makanya Al-Quran itu menjadi hujjah yang akan membela kita kalau kita mengamalkan isinya, ya. Yang berupa keyakinan kita yakini, yang berupa amalan, ya, maka kita amalkan. Yang dilarang kita tinggalkan. Namun kalau tidak, maka Al-Quran itu akan menjadi bumerang bagi kita, yang menyerang kita, yang bahkan menjerumuskan kita ke dalam neraka, ya. Makanya orang hafal Al-Quran itu kemudian bukan selesai di situ, tidak, ya. Ada yang lebih besar dari sekedar menghafal Al-Quran, apa? Mengamalkan Al-Quran. Banyak orang yang keliru hafal Al-Quran tapi keliru secara amalannya, ya. Cara akidahnya tidak mengikuti Al-Quran dan seterusnya. Nah, kemudian bukan berarti kemudian kita yakini lebih baik tidak belajar supaya kita tetap awam, ya, sehingga tidak ada tanggung jawab daripada tidak belajar, ya. Makanya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi membuat buku Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya apa? Al-i'rad an ta'allumi dinil Islam, ya, berpaling dari belajar Al-Quran. Itu bisa murtad tanpa sadar. Orang tidak belajar Al-Quran bisa murtad tanpa sadar, ya. Kok bisa? Iya, karena dia yang menjadi imamnya nanti perasaannya, ya, logikanya. Karena dia tidak belajar Islam, tidak mau, tetap lama-lama akan menjauh, ya sudah, hukumnya bukan mengikuti Al-Quran dan hadis tapi mengikuti hawa nafsu, ya. Itu bisa lama-lama murtad, dia keluar dari Islam tanpa sadar, ya. Kalau ngapain ribut masalah-masalah ini, Mbok tenang saja, ya. Yang santai-santai saja, nggak usah ribut-ribut masalah ini. Padahal itu perkara besar contohnya, ya. Masalah kesyirikan, orang meributkan itu supaya menjadi nasihat bagi yang pro kesyirikan contohnya. Sudah kita adalah negara berbineka, ya, apa saja ragam budaya dibiarkan. Ya, ini tidak bisa dilihat ragam budayanya seperti apa. Kalau kesyirikan ya tidak boleh kita membiarkan, minimal kita ingkari dengan hati. Secara asal tanggung jawab waliul amr, ya, pemerintah. Bukan untuk dilestarikan, budayakan, tapi harus dibinasakan, ya, dihancurkan.
Ya. Nah, makanya ada perincian-perinciannya, tapi kalau seberapa 2 kali lipat, 3 kali lipat, wallahu a'lam ya. Namun memang kalau orang yang udah berilmu, tanggung jawabnya memang lebih besar ya. Bukan untuk seorang alim, seorang syekh, ustadz saja, tidak. Kita semuanya kalau sudah tahu ilmunya kan kita tahu ya, tanggung jawabnya besar. Hanya saja jangan sampai kalah sama bisik-bisik syaitan. Masih dikalahkan oleh bisik-bisik tetangga. Jangan sampai kalah sama bisik-bisik syaitan ya. Nggak mau belajar ini sehingga apa, lama-lama orangnya masih bodoh ya. Jauh dia keluar dari, dia agamanya Islam tapi perbuatannya sudah perbuatan non Islam ya. Banyak sekarang di tengah masyarakat seperti itu ya, dengan dalih mungkin persatuan, ketentraman, ketenangan, kenyamanan, apalagi dan lain sebagainya ya. Akhirnya LGBT boleh, kesyirikan boleh, apalagi bidah-bidah boleh, kemaksiatan boleh, sama-sama ya, lama-lama yang tidak boleh, pokoknya agama itu tidak boleh sama dia ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, ini ikhwas sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.